Sebenarnya, apakah semua orang boleh divaksinasi vaksin COVID-19? Siapa saja yang tidak boleh diberikan vaksinasi? Saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan bahas siapa saja yang layak diberikan vaksinasi vaksin COVID-19 dan siapa saja yang tidak layak diberikan vaksinasi. Secara umum, vaksinasi dapat diberikan pada semua individu sehat dengan usia 18 tahun ke atas. Untuk usia di bawah 18 tahun, saat ini masih dilakukan uji klinis tentang efektivitas dan keamanannya. Pada individu 18 tahun ke atas dengan komorbid atau penyakit penyerta, diperlukan penilaian oleh dokter untuk menentukan kelayakan orang tersebut untuk diberikan vaksin. Ada 3 kelompok orang yang tidak layak diberikan vaksinasi vaksin COVID-19 atau CoronaVac. Pertama, seseorang dengan riwayat alergi berat pada pemberian vaksinasi dosis yang pertama. Seperti kita ketahui, vaksinasi vaksin COVID-19 dilakukan penyuntikan dosis selama 2 kali dengan selang 14 hari pada seseorang di bawah 60 tahun dan selang 28 hari pada seseorang di atas 60 tahun. Apabila ditemukan reaksi alergi yang berat pada penyuntikan dosis yang pertama, yang biasanya disebut dengan reaksi anafilaktik, dengan gejala yang terlihat penderita tampak sesak, berdebar-debar, tekanan darah menurun, maka pada orang tersebut tidak disarankan untuk diberikan vaksinasi ulang pada vaksinasi dosis kedua. Apabila pada vaksinasi yang pertama terdapat reaksi alergi yang ringan, pada seseorang tersebut masih dapat diberikan vaksinasi dosis yang kedua, tetapi dalam pemberiannya diperlukan pengamatan yang ketat terhadap tanda-tanda dari reaksi alergi. Dan pemberian vaksinasinya sebaiknya dilakukan di fasilitas kesehatan yang memungkinkan layanan kedaruratan apabila terjadi reaksi alergi yang berat. Kedua, seseorang yang tidak dapat diberikan vaksinasi adalah seseorang yang mengalami infeksi akut, ditandai dengan demam atau temperatur lebih dari 37,5 derajat Celcius. Pada infeksi akut, terjadi inflamasi yang akan mempengaruhi respon sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap vaksinasi. Dan apabila terjadi efek samping vaksinasi, kita akan kesulitan untuk menentukan yang terjadi ini merupakan efek samping vaksin atau sebenarnya adalah gejala dari infeksi akut yang dideritanya. Kelompok ketiga yang tidak dapat diberikan vaksin adalah seseorang dengan penyakit imunodefisiensi primer. Setiap manusia memiliki sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas yang berfungsi untuk melawan zat asing yang membahayakan tubuhnya, seperti bakteri, virus, atau jamur. Penyakit imunodefisiensi primer adalah suatu kelainan di mana seseorang mengalami gangguan dalam jumlah atau fungsi dari satu atau lebih komponen dalam sistem kekebalan tubuhnya, sehingga individu tersebut akan rentan terhadap infeksi berulang. Gangguan sistem imunitas ini terjadi akibat kelainan genetik. Pada kondisi ini tidak terbentuk sistem kekebalan tubuh yang maksimal, sehingga apabila diberikan vaksinasi, tidak dapat terbentuk antibodi seperti yang diharapkan. Untuk individu dengan usia lebih dari 59 tahun, kelayakan vaksinasi CoronaVac ditentukan oleh kondisi frailty atau kerapuhan yang diperoleh dari skor atau kuesioner rapuh. Jika nilai yang diperoleh lebih dari 2, maka individu tersebut belum layak untuk diberikan vaksinasi vaksin COVID-19. Yang dimaksud dengan skor rapuh ini ditujukan untuk menilai status kesehatan dan kemandirian dari pasien yang usia lanjut atau lebih dari 60 tahun.
Apabila ditemukan misalnya ketidakmandirian, di mana pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat berjalan dalam jarak 100 meter atau tidak dapat naik tangga sendiri, atau terjadi penurunan berat badan lebih dari 5% dalam 1 tahun terakhir, atau orang tersebut menderita lebih dari 4 macam penyakit dari 11 penyakit metabolik utama, yaitu penyakit diabetes atau kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke, penyakit paru kronis, penyakit asma, radang sendi, dan penyakit ginjal. Jika nilai skor dari kuesioner rapuh ini lebih dari 2, maka orang tersebut tidak layak untuk diberikan vaksinasi. Pembahasan tentang vaksinasi pada kondisi komorbid dan lansia dapat dilihat pada video-video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan nyalakan tanda notifikasi agar tidak tertinggal dengan update video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.